Ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kimia unsur utama golongan 14 dan senyawanya. Share screen. Mungkin next slide. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama itu ada saya sendiri, Gita Widyastuti. Yang kedua yaitu ada Lutfina Nurfadilah. Yang ketiga ada Sapina Tunajah. Kemudian ada Indah Nur Ajahra, dan yang terakhir ada Nera Nurul Fauziah. Adapun outline pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada sifat fisika dan kimia golongan 14, reaktivitas unsur golongan 14, sintesis unsur golongan 14, serta kegunaan dari senyawa golongan unsur 14. Baik, Pak, langsung saja ke sifat fisika dalam golongan unsur 14 yang akan disampaikan oleh Lutfina. Kepada Lutfina dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, perlu diketahui bahwa semua elemen pada golongan ini itu dikenal dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai elemen murni atau dalam bentuk senyawa. Nah, kecuali germanium dan flerovium yang diproduksi secara artifisial. Nah, sebagian besar variasi sifat dari karbon hingga timbul sejalan dengan peningkatan ukuran atom dan sebanding dengan unsur-unsur dalam kelompok boron, nitrogen, oksigen, dan klor. Nah, tren umum secara kasar adalah yang ditemukan untuk kelompok boron yang berdekatan dan elemen kelompok nitrogen. Titik keleh dan titik didingnya yang jauh lebih tinggi dari unsur-unsur kelompok karbon mencerminkan kecenderungan mereka untuk eksis sebagai molekul besar, berlawanan dengan kecenderungan unsur-unsur dalam kelompok yang berdekatan untuk eksis sebagai molekul yang lebih kecil dan terpisah-pisah. Dalam kelompok karbon, perubahan dari non-logam menjadi logam dengan meningkatnya nomor atom itu sangat jelas. Misalnya karbon 6 itu bukan karbon dengan nomor atom 6 itu bukan logam sejati dalam segala hal. Kemudian silikon dengan nomor atom 14 hampir sepenuhnya bukan logam. Germanium dengan nomor atom 32 bersifat logam dalam penampilan dan sejumlah fisik lainnya, tetapi banyak sifat senyawanya adalah turunan dari bukan logam. Kemudian timah dengan nomor atom 50 hampir sepenuhnya logam, dan timbal nomor atom 82 dan flerovium dengan nomor atom 114 itu adalah logam sejati. Nah, perubahan ini merupakan konsekuensi dari peningkatan ukuran atom dengan penyaringan substansial dari muatan nuklir yang lebih besar dengan mengintervensi cangkang elektronik, yang dibuktikan dengan penurunan energi ionisasi atau energi yang dibutuhkan untuk menghilangkan elektron, dan daya elektronegativitas untuk menarik elektron dengan meningkatkan nomor atom. Kemudian di sini bisa dilihat ya tabel dari sifat fisik kelompok golongan 14. Yang pertama itu ada karbon dengan nomor atom 6, mempunyai tipe elemennya itu non-metal atau non-logam. Kemudian berat atomnya itu 12,011 dengan warna elemennya itu colorless atau diamond dan black atau di grafiknya. Kemudian melting point-nya itu 3,7 derajat Celcius dan boiling point-nya itu 4,027 derajat Celcius. Kemudian density-nya yaitu kalau pada grafit itu 1,9 sampai 2,3, lalu pada diamond itu 3,15 sampai 3,53. Kemudian kristal strukturnya itu ada dua, ada kubik atau diamond dan di grafik itu hexagonal. Dengan elektron konfigurasinya itu helium 2s2, 2p2. Kemudian pada silikon
dengan nomor atom 14 dengan tipe elemennya itu metaloid dan berat atomnya itu 28,086 dengan warna elemennya itu biasanya gray. Kemudian melting point-nya 1,414, boiling point-nya 3,265 derajat Celcius dan density-nya itu 2,33 pada 25 derajat Celcius. Kemudian kristal strukturnya yaitu kubik dan elektron konfigurasinya yaitu 3s2 3p2. Kemudian germanium dengan nomor atom 32 dengan tipe elemennya metaloid dengan nomor atom 72,64, warna elemennya itu metallic white gitu, white metallic. Melting point-nya 938,25 derajat Celcius dan boiling point-nya 2,833 derajat Celcius dengan density-nya itu 5,32 gram per 1 meter kubik. Kemudian kristal strukturnya yaitu kubik dan elektron konfigurasinya Ar3D10, 4s2, 4p2. Kemudian tin atau Sn atau seng ya, itu dengan nomor atom 50, tipe elemennya itu basic metal, nomor berat atomnya 118,71 dengan warna elemennya itu ada dua ya, ada beta, ada alpha. Yang beta itu white metallic, yang alpha itu gray. Kemudian melting point-nya 231,93 dan boiling point-nya 2,602. Kemudian density-nya itu 2,75 pada alpha dan 7,31 pada beta. Kemudian kristal strukturnya yaitu kubik dan tetragonal dengan elektron konfigurasinya Hr 4d10, 5s2, 5p2. Kemudian lead Pb atau timbal. Nomor atomnya itu 82, tipe elemennya itu basic metal dengan nomor berat atomnya itu 207,2, warna elemennya bluish white metallic dan melting point-nya itu 327,5 derajat Celcius, boiling point-nya 1,749 derajat Celcius, density-nya 11,35 gram per cm kubik. Kemudian kristal strukturnya fosfat atau dan metalik. Kemudian elektron konfigurasinya itu Xe, 4f14, 5d10, 6s2 dan 6p2. Kemudian plerovium dengan nomor atom 114, tipe elemennya itu basic metal, nomor berat atomnya itu 289 dengan nah itu tidak ditemukan ya di referensi tentang warna elemennya. Kemudian melting point-nya 70 derajat Celcius, boiling point-nya 150 derajat Celcius, density-nya itu 9,928 gram per centimeter kubik. Kemudian kristal strukturnya itu phase center cube. Kemudian elektrokonfigurasinya Rn 5f14, 6d10, 7s2, 7p2. Selanjutnya yaitu ada sifat yang lebih spesifik pada karbon. Karbon ini adalah unsur keempat yang paling melimpah di bumi. Karbon juga dianggap sebagai tulang punggung biologi karena semua bentuk kehidupan di bumi itu berbasis karbon. Nah, hal ini disebabkan oleh dua kualitas penting karbon, yaitu ukurannya yang kecil dan konfigurasi elektronnya yang unik. Karena atom karbon berukuran kecil, elektron-elektron pada orbital P-nya itu saling tumpang tindih dan memungkinkan terbentuknya ikatan pi. Kemudian konfigurasi elektron karbon memungkinkan juga membentuk ikatan yang sangat stabil dengan oksigen dan hidrogen, di mana ikatan-ikatan ini menyimpan energi yang sangat besar dan pembentukan kemudian dapat membentuk atau fiksasi dan pemutusan pembakaran ikatan-ikatan ini dalam siklus karbon yang memfasilitasi kehidupan di bumi. Misalnya fiksasi karbon pada fotosintesis dan pembakaran karbon pada respirasi aerobik. Terus karbon juga memiliki 3 elektron pada utama, yaitu grafit, berlian, dan fluorine, dan memiliki 6 elektron dalam 2 kulit. Selanjutnya, yaitu, nah ini ya terlihat dari PPT visualisasi dari karbon. Kemudian yaitu silikon yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nela. Padanya itu asik.
Mana kertasnya? Geser. Baik, terima kasih. Di sini ada yang kedua yaitu silikon ya. Silikon ini merupakan elemen paling umum kedua di kerak bumi setelah oksigen dan merupakan tulang punggung dunia mineral. Nah, silikon ini diklasifikasikan sebagai logam atau bukan logam tetapi metaloid. Nah, silikon bersifat inert terutama bereaksi dengan halogen. Silikon mungkin berfungsi sebagai katalis dalam pembentukan molekul organik paling awal. Silikon ini ditemukan di pasir pantai dan merupakan komponen utama beton dan batu bata. Nah, unsur silikon diproduksi secara komersial melalui reduksi silika atau SiO2 dengan kokas dan tungku listrik, serta produk tidak murni kemudian dimurnikan. Nah, dalam skala kecil, silikon dapat diperoleh dari oksida melalui reduksi dengan aluminium. Nah, silikon ini bersifat elektropositif sehingga bertindak seperti metaloid atau semikonduktor. Nah, dalam beberapa bentuk silikon dapat bersifat menyerupai logam dan non-logam. Terdapat dua jenis alotrop dari silikon. Nah, diantaranya adalah pasir atau silikon dioksida dan kristal dengan sebuah logam kelabu. Mohon maaf ya, ini ada tadi kelempar keluar. Dilanjut, di sini ada gambar dari silikon seperti yang dapat dilihat. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ada germanium. Nah, germanium adalah elemen langka yang digunakan dalam pembuatan perangkat semikonduktor. Sifat fisik dan kimia dari germanium sangat mirip dengan silikon. Nah, semilogam ini ditemukan dalam batu bara, biji, dan germanit. Nah, germanium ini berwarna abu-abu putih dan membentuk struktur kristal. Nah, unsur ini memiliki sifat kimia dan fisika yang mirip dengan silikon. Nah, germanium ini stabil di udara dan air, serta tidak terpengaruh oleh asam dan basa, kecuali asam nitrat. Nah, germanium di sisi lain membentuk beberapa mineral yang khas dan paling sering ditemukan hanya dalam konsentrasi kecil yang berasosiasi dengan campuran mineral, seng, dan batu bata. Nah, berikut merupakan gambar dari germanium ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ada di PPT. Selanjutnya, yang nomor 4 ada timah atau Sn. Nah, timah adalah logam yang lunak dan mudah dibentuk dengan titik leleh yang rendah. Nah, timah ini memiliki dua bentuk padat pada suhu dan tekanan biasa, serta memiliki 27 isotop dan yang dimana 9-nya itu stabil dan 18 sisanya yaitu tidak stabil. Nah, kemudian timah ini bersifat superkonduktor pada suhu rendah, serta dapat bereaksi dengan basa, garam asam, dan asam kuat. Selanjutnya, timah klorida adalah agen pereduksi yang baik. Nah, timah klorida ini seringkali menjadi aditif atau klorida anti karies pada pasta gigi. Nah, di sini ada gambar dari timah ya, yang bisa teman-teman lihat pada PPT. Next. Ini. Nah, selanjutnya yang nomor 5 ada timbal atau pelumbung. Nah, timbal ini mirip dengan timah karena merupakan logam yang lunak dan mudah dibentuk dengan titik leleh yang ada. Timbal dapat larut dalam asam nitrit, asam asetat, dan asam sulfat pekat. Nah, bentuk oksidasi yang paling umum dari timbal dan senyawa organometalik yang terpenting adalah timbal tetraetil. Nah, timbal tetrametil serta timbal stearat. Nah, timbal merupakan logam yang tahan terhadap korosi atau karat sehingga sering digunakan sebagai coating. Nah, logam dari timba ini dulunya banyak digunakan dalam pipa air dan perbuangan limbah sehingga nama lainnya yaitu pulbu. Nah, timbal ini beracun bagi manusia terutama anak-anak. Nah, bahkan tingkat paparan yang rendah pun dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf dan dapat mencegah produksi hemoglobin atau sel darah merah di dalam tubuh. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu adalah flerovium atau Fl. Nah, flerovium ini dikenal sebagai elemen 114, ditemukan pada tahun 1988 oleh para ilmuwan di Dubna. Nah, ia bersifat radioaktif dan berumur sangat pendek. Flerovium ini diproduksi dengan membombardir ion plutonium 94 yaitu ion kalsium 20 yang terkandung dalam balok. Nah, logam ini mempunyai
sekitar 5 isotop sintetik dengan waktu paruh yang diketahui dan nomor massa berkisar antara 285 dan 289. Nah, semua ini dikatakan tidak stabil di alam. Namun, Fl289 dianggap sebagai isotop klerofium paling stabil dengan waktu paruh sekitar 2,6 detik. Nah, logam klerofium juga dapat dibentuk dari reaktor nuklir. Unsur yang termasuk dalam unsur blok P pada tabel periodik ini dianggap sebagai logam terberat dalam daftar anggota golongan karbon. Nah, di sini untuk gambar dari fleropium belum ditemukan ya, teman-teman. Nah, fleropium ini diduga memiliki sifat-sifat gas mulia ketimbang sifat-sifat logam. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nela. Pembahasannya selanjutnya yaitu ada reaktivitas unsur-unsur golongan 14 yang akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi mengenai reaktivitas unsur golongan 14. Mungkin boleh di next. Boleh di next, Nel. Oke, langsung aja ya. Yang pertama di sini ada karbon. Karbon ini berupa padatan. Nah, bentuk karbon ini sangat bervariatif dalam berbagai bentuk seperti ada grafit, intan, dan karbon armol. Nah, bedanya kalau intan ini bersifatnya lebih keras. Nah, indeks reaktifnya dan titik lelehnya tinggi, tetapi konduktivitas thermalnya ini rendah. Sedangkan grafit, dia itu lebih stabil. Nah, grafit juga banyak digunakan sebagai bahan baku baterai dan sebagai reaktor nuklir. Kemudian digunakan sebagai adsorben. Kemudian, nah, untuk unsur karbon ini adalah unsur yang sangat reaktif ketika berikatan dengan unsur lain, apalagi jika dia itu berikatannya dengan senyawa organik seperti itu. Namun sebagai unsur murni, karbon ini dia itu tidak reaktif seperti itu. Lalu boleh di next lagi, Nel. Boleh di next. Oke, lanjut ya. Dari karbon ini mempunyai macam-macam. Nah, macam-macam dari halida karbon. Nah, halida karbon ini adalah senyawa kimia yang terdiri dari karbon dan halogen seperti fluor, klor, brom, ataupun iodin. Klorinasi senyawa karbon. Kemudian yang kedua ada karbon tetraklorida ataupun CCl4, di mana CCl4 ini merupakan pelarut yang sering kita gunakan. Nah, senyawa ini tuh mudah terdekomposisi oleh proses fotokimia yang adanya sinar dan mudah memberikan klornya ke substrat lain. Kemudian ada juga karbon tetrabromida, adalah suatu padatan yang berwarna kuning pucat pada suhu ruang. Nah, tapi karbon tetrabromida ini tidak larut dalam air dan pelarut-pelarut polar lain, akan tetapi larut dalam beberapa pelarut non-polar, contohnya bensin. Kemudian yang keempat ada karbon tetraiodida atau Ci4, adalah bahan kristalin yang berwarna merah terang yang berbau seperti iodin. Kemudian ada 4 oksida karbon yang dikenal stabil meliputi CO, CO2, C3O2, dan C12O9. Sedangkan oksida karbon dari C2O dan CO3 ini bersifat tidak stabil.
Nah, alasan mereka tidak stabil pada unsur karbon yang pertama yaitu ketidakstabilan energetik. Nah, senyawa-senyawa ini memiliki struktur yang kurang stabil dari segi energi. Nah, energi yang tinggi ini dapat membuatnya sulit untuk bertahan dan cenderung terlibat dalam reaksi kimia. Kemudian yang kedua, alasannya itu ketidakcocokan jumlah elektron. Lalu yang ketiga, karakteristik kimia lainnya. Nah, gas karbon monoksida ini mudah terbakar di udara dengan menghasilkan panas. Karena itu, gas CO ini sering kita gunakan sebagai bahan bakar. Nah, sifat dari gas CO ini yaitu dia beracun, yaitu membentuk kompleks berwarna merah terang dengan hemoglobin darah. Nah, gas CO juga dapat berperan sebagai reduktor untuk oksida logam. Kemudian yang kedua ada karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida ini dapat diperoleh dari pembakaran karbon atau hidrokarbon atau dapat juga dengan mereaksikan asam encer dengan CaCO3. Nah, karbon dioksida ini sangat penting dalam proses fotosintesis di mana tumbuhan ini kan glukosa seperti itu. Kemudian ada karbon suboksida atau Ce3O2 di mana karbon suboksida ini merupakan gas yang berbau menyengat, kemudian dibuat dengan cara dehidrasi asam malonat yang menggunakan P2O5 dalam vakum pada suhu 140 sampai 150 derajat. Boleh di next. Nah, silikon adalah unsur semikonduktor dan cenderung tidak reaktif dalam keadaan murni. Namun dalam senyawa silikon seperti SiO2 atau silikon dioksida, dia ini dapat menjadi komponen penting dalam banyak mineral dan bahan. Nah, untuk kita memperoleh Si yang tingkat kemurniannya sangat tinggi, kita dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, destilasi fraksinasi dari halida-halidanya, misal SiHCl3, kemudian mereduksikannya dengan halida-halida dengan H2, kemudian yang ketiga, dekomposisi thermal SiH4. Nah, lalu ada germanium. Germanium adalah unsur semikonduktor dan cenderung tidak reaktif dalam keadaan murni. Nah, germanium atau Ge dibuat dengan cara yang sama, yaitu mereduksi oksidanya GO2 dengan menggunakan karbon atau H2. Nah, jika dibandingkan germanium dengan silikon, yang lebih cenderung reaktif yaitu adalah germanium. Kenapa? Karena germanium ini dapat larut dalam asam sulfat dan asam nitrat pekat. Kemudian adapun timah atau Sn. Nah, timah ini memiliki beberapa bentuk alotropik seperti timah putih dan timah abu-abu. Nah, timah putih cenderung reaktif dibandingkan timah berwarna abu-abu karena timah abu-abu adalah semikonduktor. Kemudian adapun plumbum. Murni. Namun senyawa plumbum ini dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, situasi reaktivitas pada golongan 14 ini dapat bervariasi tergantung kondisi termasuk suhu, tekanan, dan lingkungan kimia. Nah, reaktivitas umumnya meningkat ketika unsur-unsur golongan 14 ini berikatan dengan unsur lain seperti golongan 15 dan golongan 16. Nah, unsur-unsur golongan 14 juga mempunyai kemampuan berkatenasi atau berikatan dengan unsur-unsurnya sendiri. Adapun urutan kemampuan berkatenasi adalah karbon. Karbon lebih besar daripada silikon, silikon lebih besar daripada germanium, germanium sama besar dengan timah, timah lebih besar daripada plumbum. Nah, kekuatan ikatan kovalen tunggal unsur-unsur golongan 14 ini dan unsur-unsur dari golongan lain berkurang dengan meningkatnya nomor atom. Balik next. Nah, karbon memiliki kapasitas atom-atomnya yang hampir tak terbatas untuk berikatan satu bagian lebih kuat daripada ikatan tunggal karbon yang tadi. Karbon yang lebih lemah daripada
ikatan rangkap karbon-karbon. Kemudian unsur yang dikatenasi yaitu adalah unsur seperti silikon, germanium, dan timah juga menunjukkan katenasi, akan tetapi mereka tuh sangat terbatas dalam senyawa tersebut. Seperti itu. Nah, sebelumnya karbon dapat memiliki hingga 14 atom dalam sebuah rantai, sedangkan germanium hanya 9, timah 2 sampai 3 saja. Sebagian besar dalam hibrida itu adalah senyawa yang mengandung hidrogen. Nah, yang tadi dijelaskan di poin ketiga itu tuh adalah yang terbatas gitu. Nah, selanjutnya katenasi melalui ikatan tunggal atau ganda atau keduanya dikombinasikan dengan beberapa faktor lain yang memungkinkan karbon ini membentuk lebih banyak senyawa daripada elemen lainnya. Faktor-faktornya yang pertama yaitu stabilitas ikatan karbon tertentu, khususnya ikatan CH. Kemudian yang kedua, keberadaan karbon dalam hibridisasi sp2 dan sp3. Lalu yang ketiga, kemampuan karbon untuk membentuk senyawa rantai dan siklik, di mana rantai atom jika digabungkan dari ujung ke ujung untuk membentuk cincin. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan banyak senyawa karbon untuk eksis dalam bentuk isomer. Tuhan, pengembangan. Mas bisa on, bisa on. Ah, hilang kah? Nah, baik, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya yaitu ada sintesis unsur golongan 14 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh next slide. Oke, pada sintesis golongan 14 ini yang pertama itu ada unsur karbon, di mana seperti yang kita ketahui bahwa karbon itu dibuat secara alami maupun secara buatan manusia dalam skala laboratorium. Kemudian karbon ini dibuat dengan cara mereaksikan Cook dengan silika SiO2 karbon. Karbon ini terdapat di alam, tapi pada alam itu karbon biasanya dikenal sebagai grafit, di mana grafit buatannya dengan cara mereaksikan Cook dengan silika SiO2 akan menghasilkan reaksi yang berlangsung pada suhu 2500 derajat Celcius. Kemudian adapun reaksinya seperti yang teman-teman lihat pada PPT tersebut. Kemudian pada karbon aktif, ada pembuatan pada karbon aktif. Yang pertama itu contohnya itu dari bahan baku pembuatan kulit singkong serta tempurung kelapa, di mana karbon aktif ini yang merupakan salah satu adsorben yang paling sering digunakan pada proses adsorpsi. Hal tersebut disebabkan karena karbon aktif mempunyai daya absorpsi yang sangat luas permukaan yang lebih baik dibandingkan dengan adsorben lainnya. Kemudian pada karbon aktif juga harus memiliki luas permukaan yang besar sehingga daya absorpsinya juga akan cukup besar. Boleh next slide. Oke, yang kedua itu ada silikon. Pada silikon ini dapat dibuat dari silika dengan cara mereaksikan seperti reaksi yang terjadi pada PP tersebut. Perlu teman-teman ketahui pada pembuatan silikon urta dilakukan dengan cara, yaitu pertama itu silikonnya biasanya direaksikan dengan klorin. Nah, setelah direaksikan dengan klorin, itu akan membentuk silikon tetraklorida, di mana reaksinya tersebut terjadi pada suhu 580 derajat Celcius. Kemudian hasilnya tadi itu dimurnikan dengan destilasi bertingkat. Nah, hasilnya tersebut SiCl4 ini akan direduksi dengan mengalirkan campuran uap dari SiCl4 dengan gas H2, di mana melalui proses suatu tabung yang telah dipanaskan. Nah, pada cara ini dapat diperoleh silikon ultra murni yang pengotornya itu sekitar 10% saja. Kemudian reaksi yang terjadinya seperti yang tertera pada PPT, SiCl4 gas ditambah 2H2A gas menghasilkan Si solid dan 4HCl solid. Nah, pada padatan Si yang terbentuk yaitu berupa batangan yang perlu dimurnikan lagi dengan cara pemurnian atau zone ravening. Nah, pada zone ravening ini biasanya digunakan untuk memperoleh
kemurnian yang tinggi seperti pada Si, Ge, dan Ga. Nah, bentuk dari visualisasi silikon ini tertera pada gambar ya teman-teman. Kemudian pada pemurniannya juga batangan silikon ini tidak murni secara sempurna. Kemudian akan dilewatkan pada proses selanjutnya, yaitu di mana batangan tersebut dilewatkan ke bawah melalui kumparan listrik yang panas, di mana terdapat pada zona lebur karena pemanasannya itu akan berlangsung lama dan maka batang silikonnya itu tidak murni akan mengalami peleburan. Seperti pada sifat koligatif larutan tentang pemurnian titik lebur larutan, di mana titik lebur larutan itu adalah akan lebih rendah dibandingkan titik lebur larut murni. Kemudian setelah peleburan tadi akan melakukan pembukuan ini diperoleh dari suatu batangan di mana salah satu ujung silikonnya paling murni, sedangkan silikon yang lainnya merupakan silikon yang dipenuhi dengan pengotor atau bagian silikon yang tidak murni. Nah, namun dengan demikian terkadang pada bagian yang paling murni dari silikon juga masih terdapat beberapa bagian silikon yang masih tidak murni. Nah, adapun bagian yang tidak murni dan murni dapat dipisahkan dengan cara pemotongan. Boleh next slide. Kemudian ada germanium atau Ge. Untuk visualisasinya belum ditemukan ya teman-teman dari referensi lain. Adapun unsur ini itu diambil secara komersial dari debu-debu pabrik pengolahan seperti pada biji-biji seng dan sebagai produk sampingan beberapa pembakar batu bara, di mana germanium ini dapat dipisahkan dari logam-logam lain dengan cara biasanya itu dengan cara destilasi fraksi tetraklorida yang sangat reaktif, di mana teknik ini dapat memproduksi germanium dengan kemurnian yang cukup tinggi. Kemudian ada timah. Timah ini adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn atau stannum dengan nomor atom 50. Unsur timah ini merupakan logam yang bisa disebut sedikit kepekaan, maka dari itu perlunya adanya di tempat atau malleable, tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga pada timah juga itu tahan karat. Kemudian ditemukan dalam banyaknya paduan dan dapat digunakan untuk melapisi logam serta untuk mencegah karat. Nah, adapun cara-cara sintesis pada timah itu yang pertama itu ada proses peleburan, di mana proses peleburan ini yaitu memisahkan biji timah dari pengotor-pengotornya. Maka biji timahnya itu harus dileburkan terlebih dahulu dan ditambahkan senyawa-senyawa lain seperti antrasit dan limestone, di mana peleburannya itu biasanya terjadi pada suhu 1350 derajat selama 8 sampai 12 jam. Nah, untuk memisahkan timah dari pengotor-pengotornya, nah pada timah juga terdapat beberapa pengotor yaitu seperti Pb, As, Sb, Cu, Fe, dan Ni. Pada proses peleburan timah itu menggunakan reduktor gas CO, di mana gas CO ini diperoleh dari hasil pembakaran karbon di dalam antrasit dengan reaksinya itu berlangsung lama. Kemudian setelah tadi di proses peleburan dilakukan adanya penambahan flux. Penambahan flux itu akan mendesak di mana FeO dan SNO dari alam slag karena pada flux atau batu kapur akan terkomposisi menjadi CaO dan CO2. Nah, kemudian pada suhu 600 derajat Celcius juga akan bereaksi secara sempurna dan sehingga menghasilkan CaO, SiO2. Kemudian ada proses pembuatan yang kedua yaitu tapping. Tapping itu yaitu proses mengeluarkan timah cair dan slag di dalam tanur. Setelah dilakukan tapping maka akan dipisahkan antara slag dan logam timah cair, sehingga logam timah yang cair tadi itu akan terpisahkan dan dapat dicetak. Kemudian ada proses yang ketiga yaitu ada proses pencetakan, di mana pada proses ini dilakukan
setelah mengeluarkan logam timah cair di dalam tanur. Nah, pada pencetakan ini biasanya dilakukan dari yang sudah ada, di mana atau produk akhirnya disebut ingot. Kemudian ada proses yang terakhir, yaitu refining ataupun bisa disebut refining itu apa ya, pemurnian. Nah, ada beberapa tahapan juga pada pemurnian ini. Yang pertama itu ada pro-refining, di mana pro-refining ini metode pemurnian menggunakan temperatur tertentu. Nah, tujuannya yaitu untuk mendapatkan produk yang dimiliki itu sehingga pengotor-pengotornya pada timah ini hilang. Kemudian, nah biasanya pada industri pemurnian timah itu produk yang didapatkannya berkisar antara 99,85% sampai dengan 99,95%. Nah, pada proses ini dilakukan dengan cara menambahkan zat adiktif. Zat adiktif ini berfungsi sebagai pengikat impurities di dalam timah cair. Adapun pada tahapan-tahapannya yaitu ada tahapan pengurangan kadar AS, kemudian dilakukan dengan cara menambahkan aluminium sehingga akan membentuk senyawa ASAL yang mengapung di permukaan timah. Nah, adapun analisis akhirnya juga dapat dilakukan dengan pengecekan, di mana jika ternyata terdapat kandungan impurities yang melebihi atau ambang batas standar yang ditetapkan, maka akan dilakukan refining ulang dengan biasanya itu impuritiesnya dikurangi. Kemudian kadar Fe-nya juga harus dilakukan dengan cara mengubah temperaturnya pada suhu 30 sampai 300 sampai 400 derajat Celcius sehingga dapat membentuk endapan EPSN di dalamnya. Kemudian selain itu juga dapat ditambahkan serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini berfungsi untuk sebagai baper untuk memisahkan endapan EPSN dengan SN2 cair di dalam timah. Boleh next slide. Adapun yang selanjutnya itu ada timbal. Timbal ini yaitu isolasi pembuatan timbal itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan ekstraksi, pemurnian, dan kemudian ada elektrolisis. Nah, biasanya didapatkan pada timbal itu dari biji galena. Biji galena itu kemudian dilakukan pemekatan dengan teknik flotasi buih. Kemudian ditambahkan kuarsa dan SiO2, kemudian dilakukan proses pemanggangan. Proses selanjutnya yaitu ada pemurnian, mana pada proses pemurnian ini Pb-nya itu akan dilelehkan selama beberapa saat pada suhu di bawah titik leleh dari tembaga, sehingga pada Cu-nya itu Cu kan sebagai pengotor akan mengkristal dan dapat dipisahkan. Kemudian ada proses elektrolisis. Proses elektrolisis menggunakan elektrolit larutan PbSiF6 dan H2SiF6, di mana pada membrannya pada membran Pb itu tebal, kemudian akan dipasangkan sebagai katoda, dan adonan Pb ini akan teroksidasi menjadi logam Pb. Kemudian yang terakhir yaitu ada flerovium. Pada flerovium ini dapat dilakukan dengan cara pembakaran nuklir dan hanya diproduksi dalam jumlah beberapa menit. Flerovium ini hanya digunakan untuk penelitian saja. Kenapa hanya digunakan pada penelitian saja? Karena sulit disintesis dan sifat radioaktifnya yang sangat berbahaya. Kemudian pada flerovium ini juga ada aktivitas yang tidak diketahui. Ada kemungkinan bahwa hal tersebut itu terjadi karena adanya isomer yang metastabil sekitar 289 derajat. Sedangkan serangkaian isomernya itu berumur jangka panjang dalam rantai peluruhannya akan agak diragukan. Kemudian pada kemungkinan besarnya terjadi menghasilkan 290 derajat Fi dan tangkapan elektron menjadi 290 Nh. Boleh next slide. Kemudian selanjutnya yaitu ada kegunaan senyawa golongan 14 yang akan disampaikan oleh Sapina Tunajah. Kepada Sapina dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu kegunaan unsur-unsur golongan 14. Yang pertama ada karbon. Karbon ini pertama itu untuk kegunaannya sendiri ada grafit dan intan, yang mana grafit dan intan ini adalah suatu zat yang tersusun dari karbon. Untuk grafit sendiri ini kegunaannya ini diantaranya untuk bahan hitam dalam pensil, pigmen dalam cat hitam. Nah, bila serbuk grafit ini tuh didispersikan dengan minyak, maka akan dihasilkan pelumas cair. Yang kedua itu adalah intan, yang mana intan ini adalah noda dan kecil-kecil yang digunakan dalam industri untuk membuat bubuk penggosok yang paling keras, seperti untuk roda pengasuh, ujung mata bor, dan gigi gergaji. Selanjutnya sebagai bahan bakar, yang mana karbon ini itu digunakan sebagai bahan bakar dalam industri seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selain itu juga senyawa karbon ini dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan, misalnya seperti aspirin yang dapat digunakan untuk obat sakit kepala, paracetamol, dan obat penurun demam, serta lainnya. Selain itu juga karbon ini juga dapat digunakan untuk bahan baku pupuk guna menyuburkan tanaman dan juga pestisida untuk membunuh hama. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada silikon. Silikon ini biasanya yang pertama itu digunakan kegunaannya untuk membuat serat optik dalam operasi plastik. Jadi dalam operasi plastik ini digunakan, jadi silikon ini itu untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon. Yang kedua, digunakan dalam silikon ini itu dapat jika dicampur dengan aluminium, ini bisa digunakan dalam mesin karena keberadaan silikon ini meningkatkan kemampuan logam. Yang ketiga, silikon juga dapat meningkatkan sifat-sifat magnet besi, jadi merupakan komponen yang penting dari baja. Yang keempat, silikon ini itu dalam pasir dan mineral di tanah liat ini bisa digunakan untuk membuat beton dan batu bata. Yang kelima ini silikon ini dapat pada natrium silikat ini silikon ini tuh bisa dikenal sebagai gelas air yang mana digunakan dalam produksi sabun, perekat, dan sebagai pengawet telur. Pada silikon tetraklorida atau SiCl4 ini digunakan untuk membuat layar asap. Boleh di next. Selanjutnya yaitu germanium. Pertama, germanium ini kegunaannya adalah semikonduktor, yang mana penggunaan germanium ini digunakan dalam transistor dan di sirkuit terpadu. Yang kedua, germanium ini dapat digunakan dalam spektroskopi inframerah dan detektor inframerah. Selanjutnya, germanium ini umumnya digunakan sebagai detektor. Jadi pada studi sebuah ilmuwan ini ditunjukkan mengenai efisiensi detektor cahaya germanium yang digunakan pada NIR spektrometri. Boleh di next. Selanjutnya adalah timah atau Sn. Timah ini yang pertama kegunaannya itu bahan campuran atau paduan dengan logam lain. Yang mana karena timah ini memiliki sifat yang menguntungkan seperti ketahanan korosi yang kuat, kemampuan untuk ditekan dan dibentuk tanpa pecah, serta tahan terhadap panas. Yang kedua, karena timah ini adalah tahan panas, jadi bisa digunakan sebagai pelindung pada pintu dan jendela. Selanjutnya, timah ini juga sebagai elemen dasar untuk membuat gelas kaca, dan juga selain itu juga timah ini bisa digunakan manfaat dalam industri, ya seperti melindungi besi dari peristiwa korosi, menjaga kemurnian air dalam kaleng, dan digunakan sebagai logam bantalan dan solder berbasis timah. Selanjutnya, sebagai bahan pembuat solder dan timah ini jika digunakan dalam pembuatan paduan perunggu. Boleh di next. Yang terakhir yaitu plumbum atau PB. Plumbum ini itu plumbum ini itu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas.
karena kombinasi timbal dengan teh ini digunakan sebagai komponen yang aktif yang dapat membantu pembangkit listrik dan tenaga panas. Yang kedua, sebagai bahan pengkilap keramik dan bahan tahan api, dan juga pelembung ini dapat digunakan sebagai detonator atau bahan peledak. Selain itu, pelembung ini atau timbal ini bisa digunakan pada bensin untuk kendaraan, cat, dan pestisida. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sapina Najah. Kemudian teman-teman di sini ada penayangan video dari salah satu sintesis golongan unsur 14. Boleh dimulai. Itu ngeklik yang di tengah. Iya, coba. Maaf, suaranya nggak terdengar. Ada yang Linda, Linda. Ih, Bu, kumaha tuh, Bu? Kenapa? Terdengar gak, Kak? Tapi Terdengar tidak suaranya? tidak, Pi. Kak, cen lagi kata Sapina. Gimana tuh nama tadi? Dengar tidak? Udah kedengar belum kita? Udah dipulih. Mungkin buat penayangan videonya bisa nanti diakses oleh
teman-teman masing-masing. Nanti dikasih linknya, ada juga di dalam PPT tersebut. Ukti boleh balik lagi ke PPT aja nggak? Oke, teman-teman, penyampaian materi tadi disampaikan dari kelompok 4. Mungkin lanjut aja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dari perwakilan setiap kelompoknya. Boleh raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Mangga, di sini ada yang pertama itu ada Oktaviani Nanda atau Siti Rahma. Ya, baik. Terima kasih. Baik, saya Oktaviani Nanda, izin bertanya. Sebelumnya saya dari perwakilan kelompok 7. Tadi kan dijelaskan tentang sintesis pada unsur di golongan 14. Salah satunya itu ada tentang germanium. Pertanyaan saya, bagaimana teknik distilasi fraksi tetraklorida dapat memastikan produksi gerganium ini dengan kemurnian yang tinggi, dan apakah ada inovasi atau alternatif yang lain dalam pemurnian gerganium yang sedang dieksplorasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Okta. Selanjutnya ada Agnina Farha. Kepada Agnina dipersilahkan. Baik, saya izin perkenalkan diri. Saya perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Tadi kan telah disebutkan ya bahwa salah satu kegunaan dari silikon itu digunakan pada mesin untuk meningkatkan kemampuan logam jika dicampurkan dengan aluminium. Nah, bagaimana mekanisme dari silikon dalam meningkatkan kemampuan logam dalam mesin? Terima kasih. Baik, terima kasih Anin. Selanjutnya yaitu ada Raisa, Rena, Rifa, atau Alia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin. Perkenalkan, nama saya Raisa dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana proses pengeluaran logam timah cair di dalam tanur? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Icil. Selanjutnya yaitu ada Davia. Kepada Davia dipersilahkan. Oke, baik. Izin bertanya ya. Saya Davia dari kelompok 1, izin bertanya. Kan germanium itu tadi bisa disintesis dengan secara komersial ya, yang dari debu-debu pabrik pengolahan biji seng. Nah, apakah pada setiap biji seng itu mengandung germanium? Terus gimana sih kereaktifannya gitu? Nah, apakah gitu debu yang kayak gimana sih yang indikasikan yang adanya germanium itu gitu? Baik, selanjutnya terima kasih kepada Davia. Selanjutnya yaitu ada Anggun. Kepada Anggun dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya perkenalkan, nama saya Anggun Fajar Pratiwi dari perwakilan kelompok 3. Izin bertanya, tadi kan disebutkannya pada materi sintesis silikon, itu tuh padatan silikonnya itu perlu dilakukan pemurnian dengan cara zone ravening. Nah, bagaimana sih mekanisme kerja atau cara kerja dari zone ravening itu? Terima kasih.
Terima kasih kepada Dapia. Selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir mungkin dari Wening. Kepada Wening, silahkan. Terima kasih moderator. Saya Wening, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya mengenai biji timah ya. Nah, pada proses reduksi terak biji timah kan terdapat penambahan fluks. Nah, bagaimana sih pengaruh fluks tersebut pada proses reduksi dari terak biji timah itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Berhubung pertanyaannya sangat menarik, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari jawaban tersebut. Mohon ditunggu teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa Nabila. Pertanyaan dari Raisa Nabila adalah bagaimana proses pengeluaran logam timah cair di dalam tanur. Untuk proses pengeluaran logam timah cair di dalam tanur ini dilakukan melalui proses peleburan pada biji timah, yang mana biji timah ini yang mengandung senyawa timah oksida atau SNO2 ini nantinya akan dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil dan dicuci untuk menghilangkan material pengotor lainnya. Lalu setelah itu dikeringkan sebelum dimasukkan ke dalam tanur peleburan. Nah, saat proses peleburan ini, biji timah ini yang telah dikeringkan ini nantinya dimasukkan ke tanur peleburan dan bersama dengan bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan misalnya seperti batu bara ya, dan bahan pelebur lainnya. Lalu dilakukan proses peleburan dengan menggunakan suhu yang tinggi. Jadi untuk suhu tinggi ini itu untuk memisahkan logam timah dari bijinya. Lalu setelah dilakukan peleburan, logam timah cair ini yang dihasilkan ini nantinya dimurnikan dari kotoran dan material pengotor lainnya. Lalu nantinya logam-logam lain yang terdapat dalam biji timah ini, nah nantinya itu setelah pemurnian ini nanti logam timah cair ini dicetak untuk dimasukkan ke dalam cetakan untuk membentuk blok logam timah. Gitu. Raisa Nabila. Apakah terjawab? Baik, terima kasih Safina. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Wening. Tadi pertanyaannya, bagaimana pengaruh penambahan fluks pada proses reduksi terak biji timah? Nah, penambahan fluks pada proses reduksi terak biji timah ini dapat memiliki beberapa pengaruh positif. Fluks seperti batu kapir atau dolomit digunakan untuk membantu mengurangi titik leleh terak dan meningkatkan kelarutannya dalam cairan. Nah, adapun beberapa pengaruhnya seperti fluks ini mampu untuk membantu menurunkan titik lelehnya terak, memudahkan proses reduksi. Kemudian yang kedua, fluks dapat menyerap dan mengikat beberapa impuritas yang ada dalam biji timah atau terak yang membantu memurnikan hasil akhirnya. Kemudian yang ketiga, penambahan fluks ini dapat mempengaruhi viskositas cairan terak. Pengendalian viskositas ini dapat mempermudah pemisahan logam dari terak dan memfasilitasi proses secara keseluruhan. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir yaitu fluks mampu untuk meningkatkan kelarutan oksida logam dalam terak yang dapat meningkatkan efisiensi proses reduksi dan menghasilkan logam yang lebih murni. Nah, akan tetapi perlu kita catat bahwa jumlah dan jenis fluks yang digunakan ini harus diatur dengan baik. Kenapa? Karena terlalu banyak atau kurangnya fluks dapat mempengaruhi hasil proses secara negatif.
Mungkin itu dia pengaruh-pengaruhnya. Bagaimana, Wening? Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Indah. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Anggun. Pertanyaannya itu bagaimana mekanisme kerja atau cara kerja dari zone ravening. Nah, pada zone ravening ini yaitu perlu diketahui terlebih dahulu ya, zone ravening itu proses pemurnian silikon di mana metodenya itu teknik yang digunakan untuk meningkatkan kemurnian silikon dengan cara menghilangkan kontaminan dari padatan silikon. Nah, adapun mekanismenya yang pertama yaitu adanya proses pemurnian. Pada proses pemurnian ini dilakukan dengan cara melelehkan ujung batang silikon yang mengandung kontaminan. Nah, kemudian pada lelehan silikon tersebut akan terlalut dan berupa menjadi lelehan. Kemudian yang kedua itu batang silikonnya dipanaskan secara merata. Nah, biasanya itu pada proses pemanasan ini menggunakan pemanas induksi sehingga lelehan dari silikon tersebut bergerak melintasi batang-batangnya. Kemudian yang ketiga yaitu ketika lelehan silikon yang tadi itu bergerak, kontaminan yang terlarut dalam lelehan akan mendorong ke arah gaya difusi, atau ketika lelehan yang bergerak melintasi batang, pada kontaminannya itu akan tertinggal gitu, sehingga dapat membentuk zona kontaminasi yang terkonsentrasi. Kemudian proses yang keempatnya yaitu ada zona kontaminasi. Nah, pada proses ini yaitu untuk menghilangkan atau memotong bagian dari ujung batang yang terkontaminasi. Kemudian pada proses ini juga biasanya itu perlu teman-teman ketahui biasanya dilakukan secara beberapa kali. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kontaminan secara bertahap dan memindahkan lelehan silikon tersebut. Kemudian ada proses mekanisme yang terakhir yaitu dengan cara mengulangi proses yang sama dari awal sampai akhir sehingga kontaminan yang ada pada silikon itu benar-benar murni atau tingkat kemurnian silikon itu bisa dikatakan signifikan. Mungkin begitu Anggun, apakah cukup kan? Pak Gita, terima kasih. Baik, sebelum izin menjawab pertanyaan Davia ya. Kedengeran? Kedengeran nggak? Pertanyaannya itu germanium itu bisa disintesis dan diambil secara komersial dari debu-debu pabrik pengolahan biji-biji seng. Nah, apakah pada setiap biji seng itu mengandung germanium? Lalu bagaimana kereaktifannya? Dan apakah tidak terlalu reaktif sehingga bisa diperoleh dari debu seng? Jadi jawabannya tidak setiap biji seng itu mengandung germanium ya. Germanium itu biasanya ditemukan dalam jumlah kecil sebagai kontaminan dalam biji seng seperti galena. Kemudian kandungan germanium itu bervariasi dan proses ekstraksi di pabrik pengolahan biji seng memungkinkan untuk pengumpulan germanium dari debu-debu tersebut. Kemudian germanium itu tidak terlalu reaktif dan ini tuh memungkinkan pengambilan efektif melalui proses pemurnian dari debu-debu pabrik. Proses ini sering melibatkan ekstraksi dengan menggunakan senyawa organik untuk memisahkan germanium dari logam-logam lainnya dalam biji seng. Eh, Bagaimana Davia? Apakah dapat dipahami? Apa cina? Bagaimana Davia? Sudah terjawab. Sudah Upi.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anin ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mekanisme peningkatan kemampuan logam oleh silikon yang ditambahkan ke paduan aluminium? Nah, yang pertama itu penambahan silikon dapat meningkatkan kekerasan paduan aluminium. Nah, silikon ini membentuk pasa intermetalik yang kuat dengan aluminium yang akan meningkatkan ketahanan aus dan kekerasan permukaan logam. Serta silikon dapat mempercepat proses penuaan pada paduan aluminium. Nah, aging atau penuaan ini dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan paduan yang menguntungkan untuk aplikasi mesin di mana kekuatan dan kekerasan yang tinggi diperlukan. Serta silikon dapat meningkatkan ketahanan korosi paduan aluminium. Yang hal ini dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap lingkungan yang dapat menyebabkan korosi. Yang penting untuk menjaga integritas struktural dan kinerja mesin. Serta silikon juga dapat meningkatkan konduktivitas termal paduan aluminium. Hal ini bermanfaat dalam aplikasi di mana konduktivitas termal yang baik diperlukan seperti dalam mesin yang mengalami variasi suhu yang signifikan. Serta silikon dapat memfasilitasi proses pembentukan dan pemesinan logam. Nah, keberadaan silikon ini dapat meningkatkan kemampuan pemrosesan dan permudah proses pembentukan logam pada tahap produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Anin gimana? Apakah sudah cukup terjawab? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Nela. Iya, sama-sama Anin. Baik, terima kasih kepada Nela. Mohon maaf sebelumnya, dari kelompok 2, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya ke kelompok yang presenter ya. Izin bertanya, saya Feby Yunesa, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya untuk pada sintesis karbon tadi yang sudah dijelaskan gitu ya beberapa. Nah, saya mau nanya di sini untuk sintesis karbon briket pada tempurung kelapa itu termasuk karbon aktif atau bukan ya? Kemudian selain itu apa saja sih bahan yang dapat disintesis menjadi karbon aktif? Mungkin seperti itu, Egita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Feby. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang lain mau menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Okta. Pertanyaannya yaitu bagaimana teknik distilasi fraksi tetraklorida dapat memastikan bahwa produk germanium itu dengan kemurnian yang tinggi, dan apakah ada inovasi atau alternatif yang lain dalam pemurnian germanium yang sedang dieksplorasi. Baik, untuk izin menjawab, distilasi fraksional tetraklorida itu perlu diketahui adalah salah satu metode yang digunakan untuk memurnikan germanium dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Nah, pada proses ini melibatkan distilasi, di mana distilasinya itu menggunakan tetraklorida germanium atau GeCl4 berfungsi sebagai agen pemurnian. Nah, adapun pada pemurnian distilasi fraksi ini yang pertama itu ada mencampurkan germanium yang mengandung impuritas, kemudian dilelehkan dengan GeCl4. Nah, kemudian dilakukan campuran distilasi fraksional. Pada distilasi fraksional ini yaitu memanfaatkan perbedaan titik didih antara germanium dan impuritasnya. Kemudian ada proses distilasi fraksional atau proses yang terakhirnya yaitu untuk memungkinkan atau memisahkan germanium yang murni dengan dari germanium yang impuritasinya sehingga menghasilkan germanium yang tingkatannya lebih tinggi kemurniannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apakah ada inovasi atau alternatif lain yang dapat dilakukan untuk pemurnian germanium?
Nah, adapun alternatif atau inovasi lainnya itu masih dikembangkan ya untuk meningkatkan efisiensi dan kemudian germanium. Contohnya itu penggunaan dengan cara penggunaan teknologi yang berbasis plasma, di mana pada berbasis plasma ini dapat memberikan kemungkinan yang cukup tinggi untuk memisahkan germanium dari impuritasnya dengan lebih efisien dan tentunya ramah lingkungan. Kemudian terus berfokus pada perkembangan teknologi yang nantinya itu diharapkan agar pada pemurnian germanium itu lebih efektif dan efisien. Adapun contoh lain alternatif atau inovasinya yaitu dengan cara metode yang sering kita lakukan mungkinnya di lab seperti metode elektrolisis, ekstrasi pelarut, kemudian dengan metode kromatografi. Mungkin dicukupkan Okta, apakah menjawab? Iya, terima kasih sudah terjawab. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Feby. Pertanyaannya itu, sintesis karbon briket pada tempurung kelapa itu termasuk karbon aktif atau bukan? Kemudian selain itu apa saja bahan yang bisa disintesis menjadi karbon aktif? Nah, jawabannya sintesis karbon briket pada tempurung kelapa umumnya menghasilkan karbon aktif. Nah, karbon aktif ini memiliki struktur pori yang besar dan luas permukaannya sehingga sangat efektif dalam menyerap zat-zat kimia. Mungkin untuk jawaban selanjutnya akan ditambahkan oleh Safinatun. Baik, untuk selanjutnya itu selain tempurung kelapa, bahan lain yang dapat disintetis itu menjadi karbon aktif itu kayak batu bara, kayu, pelepah pisang, dan kayak bahan-bahan organik lainnya yang kaya akan karbon gitu ya. Jadi proses aktivasi ini baik secara fisik maupun kimiawi ini dapat meningkatkan absorpsi karbon tersebut. Seperti itu, Feby, apakah cukup? Ya, baik, terima kasih sudah terjawab. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Safina. Berhubung pertanyaan dari kelompok lainnya sudah terjawab semuanya, alhamdulillah. Mungkin dicukupkan saja pada presentasi kali ini. Kemudian buat teman-teman untuk meningkatkan pengetahuannya kembali mengenai unsur golongan 14 ini nanti bisa disimak untuk videonya bisa diakses dari PPT-nya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berperan aktif bertanya dan kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.